Disinggahi masalah, mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Esok nanti kau sudah lebih baik. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Raisa Radio hadir untuk Anda. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah menghirup udara segar, menikmati mentari pagi dan mendengarkan Raisa Radio pagi hari ini melalui radio aplikasi streaming. Tadi sudah dibuka dengan musik-musik yang bikin Anda semangat. Tadi lagunya Unmesh dengan Senyumlah bikin kita pagi hari ini tentunya. Tak lupa juga saya sapa untuk Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio pagi hari ini melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Tak lupa juga selamat pagi untuk Anda Sobat Sehat yang sudah tidak sabar pagi hari ini untuk menyimak diskusi menarik, obrolan menarik di pagi hari ini melalui Zoom meeting kami. Terima kasih banyak Anda masih setia untuk menemani hari-hari kita di Raisa Radio. Tentunya Raisa Radio akan memberikan informasi menarik untuk Anda dan dikemas dengan cara yang menyenangkan. Nah, pagi hari ini Sobat Sehat, apa nih biasanya rutinitas di pagi hari ini selain sarapan? Mungkin Anda persiapan untuk rutinitas aktivitas setelah ini, atau mungkin juga pagi hari ini untuk berolahraga, atau barangkali Sobat Sehat, rutinitas pagi adalah menyimak berita-berita, karena ada banyak yang lagi happening nih pagi hari ini gitu ya. Namun pagi hari ini Sobat Sehat sambil Anda mungkin cek-cek berita, scrolling-scrolling, kira-kira sudah berapa lama nih scrolling-scrolling handphone? Sudah berapa lama dan tentunya ini perlu kita kontrol ya Sobat Sehat karena takutnya ada permasalahan pada mata kita karena terlalu lama menatap layar handphone atau layar laptop. Nah, Sobat Sehat pagi hari ini kita akan bicara soal permasalahan mata nih. Kita akan bicara tentang mata silinder. Mengapa bisa terjadi? Kira-kira kenapa ya Sobat Sehat? Pagi hari ini kita akan ulas selama 1 jam ke depan. Sobat Sehat Anda boleh mendengarkan ini. Untuk Sobat Sehat yang baru di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, boleh sambil mendengarkan, tapi tetap fokus ke perjalanan Anda. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa. Dan tentunya sudah tidak asing lagi ya Sobat Sehat, ada Dr. Sagung Gede Indrawati, spesialis mata konsultan. Dan Dr. Sagung begitu akan ditemani oleh Dr. Amanda Nursinta Pertiwi, spesialis mata dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM. Pagi hari ini yuk kita simak Sobat Sehat biar kita tahu kira-kira kenapa mata silinder itu bisa terjadi. Syukur-syukur kita bisa tahu nih gimana cara mengatasinya. Nah, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Sekali lagi, untuk Anda yang di radio, boleh banget untuk bergabung bersama dengan kami di 0858 8065 5970 untuk line WA-nya. Sekali lagi, di 0858 8065 5970 dan untuk Anda yang di Zoom, boleh langsung resen saja atau dituliskan di kolom chat. Selamat menyimak selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kepada Dr. Amanda, kami persilahkan. Semoga Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat Raisa semuanya. Selamat pagi yang cerah ini ya. Ini hari Selasa, sudah hari kedua dalam minggu ini. Semoga tetap semangat dan
sudah berenergi dalam menjalankan aktivitas pagi. Nah, pagi ini kita akan eh, berbincang-bincang seputar mata silinder. Oke, Sobat Raisa, Raisa, pagi ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang pengalamannya dalam bidang eh, kacamata, lensa kontak, low vision, dan semua kelainan refraksi sudah sangat beliau kuasai, yaitu Dr. Sagung Gede Indrawati, spesialis mata konsultan. Beliau adalah dosen, staf pengajar, dan staf pelayanan kesehatan mata di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, dan juga dosen di FKKMK Universitas Gadjah Mada. Oke, selamat pagi Dr. Sagung. Selamat pagi, Dokter Amanda. Ya, senang nih Dok, kita bisa berbincang pagi di Radio Raisa ya Dok ya. Iya, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat ya, Dok. Ya, Alhamdulillah. Sudah sarapan nih dokter? Sudah. Sudah, oke. Ya, Oke pasti. dokter, pagi ini kita akan berbincang tentang mata silinder. Eh, Kalau kita di poliklinik ya dok, pengalaman kita itu kan pasien-pasien itu sering menanyakan, dokter bedanya mata silinder sama mata minus itu apa sih gitu. Mata saya ada silindernya nggak ya dok gitu kan. Rasanya tuh kayak mata silinder adalah suatu hal yang Ngomong eh, ya. Ngomong. parah gitu ya dok ya, Ya, yang ya. kayaknya lebih mengkhawatirkan kalau mata saya silinder daripada mata saya minus gitu ya dok. Nah nanti Sobat Raisa, Dokter Sagung di hari ini akan menjelaskan pada kita sebetulnya apa sih mata silinder itu, kemudian bagaimana mata silinder itu bisa muncul, kenapa ada yang mata minus saja, kenapa mata itu ada yang minus dengan silinder, ada yang plus dengan silinder. Terus, bagaimana cara mengatasinya, apakah bisa dicegah atau tidak, bisa makin buruk atau tidak. Nah, Sobat Raisa semua, bagi yang penasaran tentang mata silinder, jangan geser channel, stay tune di sini. Oke, sekarang Dokter Sagung, mungkin dokter, ada, prolog dulu nih tentang silinder itu apa? Oke, baik, Dokter Amanda. Silinder atau sebenarnya yang dimaksud silinder itu adalah jenis kacamatanya ya, Dokter Amanda. Sebenarnya kelainannya itu namanya astigmatisme. Astigmatisme kalau di Indonesia kan ya. Jadi astigmatisme itu adalah kelainan refraksi atau kelainan mata yang menyebabkan penglihatan itu kabur, tapi kaburnya itu tidak ngeblur gitu ya, tetapi distorsi. Kalau distorsi itu ada perubahan bentuk. Jadi yang garis yang harusnya lurus itu jadi bengkok atau terpatah, lingkaran yang harusnya bulat menjadi lonjong, atau sebuah gambar yang harusnya segi 4 itu jadi bisa bengkong seperti itu. Itu namanya distorsi, jadi perubahan bentuk. Itu yang namanya astigmatisme ya. Nah, kemudian astigmatisme itu dikoreksi atau dibantu untuk mengembalikan bentuknya menjadi yang sebenarnya, yang benar itu memakai sebuah lensa. Nah, lensanya ini yang namanya lensa silinder gitu, Dokter Amanda. Oke, jadi silinder itu lensanya ya dok? Iya, betul Terus, lensanya. kalau pasien tuh tanya Dok di poliklinik, "Dokter kalau silinder itu parah nggak sih Dok?" Ya, jadi antara minus dan silinder itu bukan sebuah tingkat keparahan ya, Dokter Amanda. Memang masyarakat kita itu sebagian besar itu ada salah persepsi ya, bahwa kalau ada minus terus ada tambahan silinder itu sudah parah gitu ya. Jadi masyarakat itu lebih takut terhadap silinder. Itu bukan sebuah tingkat keparahan. Jadi minus dan silinder itu dua hal yang berbeda. Kalau minus itu penglihatannya menjadi kabur secara keseluruhan, ngeblur gitu ya. Tetapi kalau silinder bisa jadi penglihatannya itu tidak ngeblur, tidak kabur, tetapi gambar yang dilihat itu, objek yang dilihat itu berubah bentuk atau distorsi. Nah, bisa jadi seseorang kalau kombinasi minus dan silinder, dia selain ngeblur,
objeknya itu tampak terdistorsi atau berubah bentuk. Seperti itu. Tetapi kalau seseorang itu hanya silinder murni, penglihatannya itu mungkin cukup jelas, bagus, tetapi ada perubahan bentuk. Jadi mungkin yang lingkaran jadi lonjong seperti itu, Dokter Amanda. Jadi dua hal yang Baik, berbeda, bukan sebuah tingkat berbeda ya. keparahan. Iya. Ya, jadi bukan berarti kalau misalnya mata anak pertama saya minus, anak kedua saya minus dan silinder tidak lebih parah yang minus dan silinder ya, Dok? Enggak, bukan. Ya, Tingkat keparahan itu dilihat dari powernya, Dok. Jadi power besarnya itu gimana, kacamata Dok? yang power itu besarnya kacamata yang diperlukan. Seperti itu. Kayak misalnya -1 sama -3 gitu ya, Dok ya. Ya, Silinder betul. 1, silinder 2. Ya, Oke. gitu. Ya, jadi Sobat Sehat Raisa tidak usah khawatir kalau misalnya matanya punya silinder. Nah, ada silindernya. Ternyata bukan suatu derajat keparahan. Antara minus dan silinder itu adalah hal yang berbeda. Oke, Dok. Nah, kalau apakah bisa, Dok, misalnya teman-teman Raisa, Sobat Raisa bisa tahu bahwa matanya itu silinder atau minus saja, atau minus dan silinder saja sebelum diperiksa oleh dokter mata? Kira-kira bisa sedikit ya mengetahui ya. Jadi ada trik mengecek sendiri matanya, bisa menutup mata kanan dulu, kemudian mata kiri secara bergantian. Kalau dia salah satu ngeblur itu berarti ada minus. Sedangkan kalau silinder itu bisa jadi ngeblur tapi bentuknya berubah gitu aja, Dokter Amanda. Kurang lebihnya seperti itu kalau mau ngecek Kayak diri sendiri ya. Ya. kalau ada pasien keluhannya melihat garis miring-miring begitu ya, Dok ya? Iya betul, miring, kemudian lihat Oh, pintu kok miring juga, seperti itu ya. Oke. oke. Kalau double-double itu apa, Dok? Kalau misalnya kok saya melihat barang ada double gitu, Dok? Ya, jadi bahasa yang disampaikan pasien itu kadang berbeda-beda ya. Ya, jadi kalau double sendiri, kalau dari ilmu kesehatan mata itu istilahnya diplopia. Jadi satu benda yang dipersepsi menjadi dua benda. Entah dia dua benda itu terpisah berjauhan atau saling berhimpit. Itu diplopi. Jadi cuma kadang pasien itu menyampaikan ke dokter itu double. Kalau kabur itu dibilang Iya, double. Mungkin karena double garisnya ya. tidak tegas. Iya, seperti itu. Ya, Jadi nanti dokter sendiri yang akan memeriksa bahwa ini apakah betul-betul double yang dalam arti diplopia atau double-nya pasien itu sebenarnya karena ngeblur gitu, Dok. ngeblur. Ya, Iya. baik, Dok. Nah, terus pemeriksaan yang dilakukan untuk tahu mata kita minus saja atau minus silinder tuh bagaimana, Dok, yang bisa dilakukan di dokter mata? Atau kita bisa ke optik saja atau harus ke dokter mata untuk pemeriksaan itu? Jadi untuk pemeriksaan silinder itu sama minus itu berbeda ya, Dok ya. Jadi kalau minus seseorang itu diperiksa dengan membaca alfabet atau angka ya. Tapi kalau silinder untuk menemukan seseorang itu silinder, dia harus melihat satu target pemeriksaan di mana di situ ada garis-garis seperti kipas itu ya, Dok. Garis-garis itu entah dia garisnya separuh seperti kipas atau 360 derajat itu garis-garis gitu. Nah, kalau seseorang tidak silinder, maka seluruh garis-garis itu akan sama. Sama dalam hal besarnya garis dan ketegasannya garis. Jadi hitamnya itu sama, kemudian tidak ada yang bengkong gitu, Dok. Tapi kalau dia kalau dia silinder pasti garis-garis itu tidak homogen, tidak sama gitu. Ada bedanya. Apakah ini, Dok, kalau misalnya banyak kan pasien-pasien tuh datang atau saudara sendiri deh sering tanya, ini kita harus periksa ke dokter mata atau bisa dicek pakai alat itu aja sih gitu. Sebenarnya boleh nggak sih, Dok, kita itu meriksa status refraksi atau kita itu minus aja, silinder aja tuh hanya dengan alat, ditembak dengan Eh, alat? Iya, nggak bisa, Dokter Amanda, nggak boleh ya. Jadi memang beberapa pasien itu melakukan pemeriksaan di optik itu bukan salah, tetapi hasil kacamata yang diperlukan, apakah dia minus, apakah dia silinder atau kombinasi itu tidak melulu ditentukan oleh alat yang membaca.
mata pasien tersebut. Jadi kan ada itu alat yang namanya autorefraktokeratometri gitu ya. Nah, di beberapa optik sudah banyak memakai alat itu, tapi itu bukan sebuah patokan, Dok. Karena sebagian besar alat itu satu ya, mungkin tidak terkalibrasi. Yang kedua, kalaupun dia terkalibrasi, alat itu tidak membaca fungsi mata manusia. Jadi bisa Maksudnya gimana tuh, jadi Dok? artinya begini, jadi alat itu mungkin mengeluarkan sebuah data yang mengatakan anak ini -3 gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu anak ini -3 karena memang harus diperiksa langsung ke mata anak tersebut. Apalagi pada anak-anak, Dokter Amanda. Itu lebih banyak errornya ya. Jadi pembacaan kalau pasien-pasien itu masyarakat awam tuh mengatakan mesin komputer gitu ya. Mesin komputer itu tidak selalu menggambarkan bahwa itu minusnya seperti itu, sebesar itu. Karena tentunya aplikasi peresepan kacamata harus kembali ke fungsi masing-masing mata pasien tersebut, Dokter Amanda. Jadi harus diukur terhadap pasien itu sendiri ya, Dok? Iya, langsung ke pasien itu langsung ya. Jadi nggak boleh mengandalkan angka yang terbaca di mesin Iya, tersebut. Iya. karena sering kan saudara gitu datang, aku dibilang ada silindernya. Nah, silindernya aku sampai 1. Nah, ternyata tapi kok di kacamataku nggak ada silindernya. Nah, itu gimana? Ya gitu kan sering sekali, Dok, di masyarakat seperti itu. Dibawain kertas print out-nya, dibilang katanya ada silindernya, tapi kok kacamatanya nggak ada. Nah, mungkin karena nggak ketemu sama spesialis mata, mungkin tidak mendapatkan penjelasan gitu ya, Dokter Sagung ya, Iya, bahwa betul. itu Iya, beda. Jadi iya, eee, tidak bisa menerima secara mentah data dari alat saja, begitu ya, Dok. iya, Nah, itu tadi kan keseharian kita di poliklinik, keseharian kita dengan saudara-saudara, teman-teman ya, seputar mata silinder nih. Nah, kalau ditelisik lagi nih, Dokter, sebenarnya mata silinder itu apa yang menyebabkan seseorang itu bisa eee, memiliki mata dengan astigmatisme atau dia harus memakai lensa silinder? Kenapa ya? Jadi gini, silinder itu sebenarnya secara garis besar dibagi dua ya, Dokter Amanda. Silinder internal yang disebabkan oleh jaringan-jaringan di dalam bola mata seperti lensa, saraf ya, baik posisi lensa yang miring atau bentuk lensa yang tidak elips ya, tidak sempurna atau posisi saraf yang miring. Itu silinder internal. Itu biasanya memang bawaan dari lahir. Nah, yang kedua adalah silinder eksternal. Itu dikarenakan kornea. Kornea itu kalau dari depan itu yang kelihatan hitam itu, Dokter Amanda. Sebenarnya yang hitam itu kan iris ya. Kalau orang Indonesia itu biasanya coklat tua atau hitam irisnya. Orang luar bisa hijau, bisa biru. Nah, kornea itu sebenarnya tutup depannya itu yang berwarna bening seperti tutup arloji ya, tutup jam tangan. Nah, kornea seseorang itu kalau dia seluruh lingkarannya itu simetris, maka seseorang tidak akan silinder. Ya, bisa jadi dia hanya minus saja atau malah dia orang normal. Tetapi kalau seluruh lingkaran itu tidak simetris, ada bagian-bagian yang lebih flat atau ada bagian-bagian yang lebih cembung, maka dia jadilah seseorang yang menderita astigmatisme atau perlu kacamata silinder. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi memang satu, pada saat si anak itu dilahirkan sempurna ya, Dok. Jadi korneanya bisa simetris, tetapi dengan masa pertumbuhan maka bola mata juga berubah bentuk. Nah, pertumbuhan itu tidak simetris membuat yang tadinya simetris pada saat lahir karena bertumbuh tidak bersamaan di seluruh area kornea, maka dia menjadi tidak simetris dan akhirnya menjadi silinder. Demikian juga sebaliknya, seseorang anak, seorang bayi yang dilahirkan dengan kornea yang tidak simetris, dengan adanya pertumbuhan, kemudian ternyata menjadi simetris korneanya, maka silindernya akan terkoreksi atau menjadi hilang. Seperti itu, Dokter Amanda. Seperti itu. Oh, jadi silinder itu bisa berubah ya, Dok ya?
Iya, ukurannya? bisa sesuai dengan perubahan kelengkungan kornea. Nah, di samping itu ada juga silinder yang didapat ya, Dokter Amanda, didapat itu dikarenakan setelah dewasa itu ada kelainan, ada faktor pencetus yang membuat dia silinder, seperti misalnya ada luka di kornea yang membuat dia harus dijahit, itu akhirnya dia menjadi silinder. Atau ada infeksi di kornea yang kemudian penyembuhannya tidak sempurna, membuat kornea itu menjadi nggak mulus lagi ya bahasanya seperti itu. Ya, itu jadilah dia silinder juga. Jadi itu silinder yang didapat dikarenakan ada faktor pencetus dari luar. Oh, baik. Eh, Ternyata silinder bisa berubah-ubah ukurannya, kemudian bisa hilang, bisa juga jadi timbul ya dok ya. Karena Iya. mata itu seiring berjalannya waktu, kita makin tua juga berubah bentuknya. Begitu ya Betul. dokter Iya, Sagung ya. karena bahasanya itu ada remodeling ya, pembentukan eh, struktur bola mata itu dengan adanya pertumbuhan itu kan akan berubah juga, Dokter Amanda ya, sesuai dengan usia Oke. pertumbuhan itu sendiri. Iya. Dokter Sagung, ini sudah diskusi kita nih sudah mulai memantik rasa penasaran dari Sobat Raisa yang Iya, menyimak pagi ini nih dok. Nah, ya, sudah masuk pertanyaan Dokter Sagung, saya bacakan ya dok ya. Yang pertama, dari Saudari Utami Dewi. Pertanyaannya, selamat pagi Dokter Sagung, izin bertanya dok. Lalu silinder itu apakah bisa disembuhkan atau tidak ya dok? Terima kasih dokter, sehat selalu. iya, Dari Mbak Utami Dewi. ya, Mbak Utami. Jadi silinder itu istilahnya tidak disembuhkan ya. Jadi tidak disembuhkan tuh karena dia bukan penyakit sih sebenarnya ya, karena itu kelainan struktur ya, kelainan bentuk, kelainan anatomi dari kontur mata, kornea mata yang tidak sempurna. Nah, untuk menghilangkan silinder itu tentu saja kontur kornea mata itu kita sempurnakan. Ya bolehlah ada tindakan-tindakan yang membuat dia sempurna. Seperti misalnya dilakukan laser ya, yang orang bilang lasik itu ya. Itu menyempurnakan kornea-kornea yang tidak teratur bentuknya. Dibikin simetris sehingga silindernya akan terkoreksi dengan baik. Jadi kesannya sembuh tapi bukan sembuh ya, karena bahasa sembuh itu artinya penyakit ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus memahamkan masyarakat bahwa silinder itu atau astigmatisme itu adalah seperti bentuk ya dok. Kayak misalnya Iya, ada anak yang dilahirkan bentuk rambutnya keriting. keriting, ada yang lurus. Iya, Ya, jadi itu betul. sesuatu yang kita perlu embrace saja, begitu ya dok? Iya, betul. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, dokter, berarti silinder ini bisa dicegah atau tidak ya kalau alasannya tadi karena salah satunya keturunan dari Bapak Agung Iswandi. Kalau dibilang mencegahnya bisa apa enggak, susah juga ya dok ya. Jadi memang sih ada teori seseorang anak yang dilahirkan dengan orang tuanya minus ya, baik ibunya saja atau bapaknya saja atau kedua orang tuanya minus, maka risiko anak minus pun ada ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau silinder itu juga ada kemungkinan seperti itu keturunan dari orang tuanya. Tapi kembali lagi, kalaupun orang tuanya tidak ada silinder, maka anak itu masih ada berisiko silinder apabila pada masa pertumbuhannya korneanya itu tidak bersamaan pertumbuhannya, jadi tidak simetris. Jadi itu seperti Hmm, satu lengkung ini ya dok, seperti lengkung tutup arloji itu ya. Kalau bertumbuhnya enggak bersamaan di seluruh area, maka jadilah dia silinder. Jadi hmm. susah ya yang mencegahnya ya, gitu. Iya, karena itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol atau kita kendalikan ya dok. Iya betul. Ya, baik dokter. Lalu pertanyaan selanjutnya, pagi Radio Raisa, bagus sekali topiknya. Matur nuwun Dokter Sagung atas informasinya. Saya jadi penasaran, lalu apa yang bisa dirasakan oleh seseorang yang menderita silinder? Dari Saudari Ratna Ningsih. Ya, jadi kalau silinder itu apa yang dilihat objek itu menjadi distorsi atau berubah bentuk itu saja. Nah, tergantung
dia satu ada kombinasi minusnya enggak. Kalau ada kombinasi minusnya berarti selain dia ngeblur, objek itu jadi berubah bentuk. Ya, tetapi seandainya pasien tersebut hanya silinder murni, bisa jadi objek itu jelas banget, tetapi dia berubah bentuk. Contohnya nih ya, dia melihat daun pintu kok enggak persegi 4 ya, atau pintunya kok melembung ke samping, atau pintunya seolah-olah kurus ke dalam gitu. Atau kalau dia melihat sebuah tiang listrik itu kok bengkok seperti itu. Atau kalau dia menulis nggak pernah lempeng ya, membaca sesuatu nggak pernah lempeng, itu bisa juga silinder. Yang kedua, bisa dilihat orang silinder itu kalau membaca alfabet itu biasanya dia sulit membedakan bentuk-bentuk yang mirip. Seperti misalnya huruf B sama huruf E itu hampir sama sehingga dia sulit membedakan meskipun dia jelas. Ya, kalau tidak ada minusnya dia jelas, tetapi dia bingung antara B dan E gitu ya. Atau huruf I dan huruf L gitu ya, huruf H dengan N. Jadi huruf-huruf yang hampir mirip itu karena berubah bentuk, jadi mempersulit identifikasi. Meskipun kalau enggak ada minus dia jelas gitu. Seperti itu. Ya. Silinder itu seperti itu, Dok. Kalau silinder itu kecil, Dok, itu jarang pasien mengeluh. Terutama kalau dia melihat tulisan, bisa jadi karena terbiasa dengan bentuk tulisannya, dipikirnya tulisannya gaya tulisan seperti itu. Seperti misalnya nih, seorang menulis huruf A itu sebenarnya tegak, berdiri bagus, tetapi karena orang itu silinder, A-nya miring. Nah, itu kan sulit membedakan. Apakah ini karena memang gaya tulisan atau memang karena dia silinder? Dia silinder. Sama untuk orang-orang yang silindernya kecil, seperti itu, Dok. Oh, begitu ya Dok, ternyata ya Dok ya. Iya, Nah, gitu. berarti kalau pada anak-anak yang mereka ternyata memiliki astigmatisme Dok, sedangkan mereka baru pada masa awal dalam pengenalan karakter, huruf, membaca, bisa menyulitkan berarti ya Dok ya? Iya, kalau besar memang akan kesulitan nanti, Dokter. Iya, kalau dari silindernya yang besar. Iya. Nah, berarti kalau dari Dokter Sagung sendiri nih Dok, apa ada rekomendasi misalnya untuk para orang tua memeriksakan kesehatan mata anaknya terkait apakah dia minus atau silinder mungkin Dok, supaya bisa diketahui sejak dini kan Dokter kalau misalnya memang itu mengganggu pembelajaran anak kan ya Dok ya, ke depannya nanti dia akan sulit juga untuk mengenali karakter ya Dok, pada anak-anak preschool misalnya Dok. Iya, betul, Dok. Jadi sebaiknya deteksi dini itu lebih penting ya, Dok ya. Karena apa? Karena pada anak-anak saraf mata itu kan belum sempurna ya, masih mengikuti usia pertumbuhannya, pematangan sarafnya. Nah, dia di situ dia memerlukan saraf mata itu tereksitasi atau terstimulasi dengan gambar yang jelas. Nah, kalau si saraf mata itu tidak pernah menerima gambar yang jelas, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan atau pematangan saraf. Sehingga ada baiknya si anak itu dideteksi dini ya. Begitu anak bisa membedakan sebuah bentuk seperti huruf A, B, atau angka, atau gambar burung, gambar mobil, gambar pesawat, sudah bisa membedakan itu, ada baiknya dilakukan deteksi dini, dibawa ke dokter mata, sehingga akan mendapat tata laksana yang tepat, Dokter Amanda. Gitu. Ya. Jadi harus diperiksakan sejak awal ya Dok untuk kesehatan mata anak ya Dok ya. Iya betul Dok. Oke, Dokter. Nah, setelah ini kita akan jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Radio Raisa kesayangan setelah sesi yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Amanda. Mohon izin Dokter Sagung, kita jeda dulu sebentar untuk semua. Saya tahan dulu untuk Anda yang mungkin pengen bertanya langsung, gitu Anda tinggal langsung raise hand saja, atau yang di radio boleh di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Masih kita buka untuk Anda sampai dengan pukul 9 pagi, sambil Anda bersantai pagi hari ini. Yuk kita simak satu lagu berikut ya, sambil kita biar lebih fresh lagi. Satu lagu untuk Anda, tetap menyatu bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat.
siksa raya. Oh, di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari. Mengapa diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Baru bertiga tadi pagi agar datang lagi, menghangatkan hati yang sedang mau dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari. Mengapa diri ini harus tersiksa lagi? Mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Akan ku cari pengganti dirimu, akan ku cari pengganti dirimu. Di mana, di mana, diri ini harus tersiksa lagi. Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi. Entah di mana, di mana, di mana. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat. Apakah Sobat Sehat tahu gedung tertinggi di FKKMK? Benar sekali Sobat Sehat. Gedung tertinggi di FKKMK adalah Gedung Pascasarjana Tahir Foundation. Sesuai namanya, gedung ini merupakan hibah dari Tahir Foundation yang diresmikan pada tahun 2018 oleh Ketua Majelis Amanat UGM, Tahir Foundation, dan Dekan FKKMK UGM. Gedung ini dibangun dengan 2 tower yang memiliki 8 lantai dan 1 basement. Sobat Sehat dapat menemukan dan melewati Skybridge yang terletak di lantai 3 dan lantai 4 dengan banyak jendela kaca yang menghubungkan 2 tower. Dalam pembangunannya, gedung ini membutuhkan dana sebesar 100 miliar rupiah. Wah, banyak sekali ya Sobat Sehat. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan akademis, Gedung Pascasarjana Tahir Foundation merupakan smart building dan memiliki solar cell energi untuk meminimalkan penggunaan listrik. Gedung ini menyediakan ruang terbuka hijau di sekitar gedung. Terdapat pula ruang administrasi, ruang kelas, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang konsultasi, auditorium, musola, kafe, ATM, dan faculty shop di dalam gedung. Untuk melihat berbagai kegiatan dan mendapatkan info lainnya tentang FKKMK UGM,
Sobat Sehat bisa mengunjungi akun Instagram kami di @fkkmkugm. Dan jangan lupa Sobat Sehat untuk mendapatkan informasi seputar topik-topik menarik dari Raisa Radio UGM bisa Anda kunjungi di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Sampai jumpa di seputar kampus kita selanjutnya. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Selamat pagi untuk Sobat Sehat yang baru saja join di radio kami. Selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang baru mengklik akun kami, akun di website kami di radioindonesiasehat.com. Pagi hari ini Sobat Sehat kita sudah setengah perjalanan nih, tidak terasa, dan kita masih akan ngobrol sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Pagi hari ini kita membahas tentang mata silinder, mengapa bisa terjadi. Nah, kami masih membuka kesempatan untuk Anda Sobat Sehat sembari Anda mengisi link kehadiran Anda di bawah ini ya. Linknya sudah disertakan oleh tim kami nih Sobat Sehat, dan Anda tetap bisa bertanya sekali lagi di 0858 8065 5970. Pun nanti Sobat Sehat kalau mau bertanya langsung boleh banget, silahkan nanti langsung raise hand saja. Dan pagi hari ini kita berbincang dengan Dr. Sagung dan juga Dr. Amanda. Masih di sana Dr. Sagung, Dr. Amanda? Masih. Stay Oke, tune. masih stay tune di sini ya Dok ya. Terima kasih, ini banyak Sobat Sehat yang sudah mulai tertarik nih Dok ya. Jadi silahkan untuk Sobat Sehat selamat menyimak kembali. Waktu saya kembalikan ke Dr. Amanda. Monggo Dok. Ya. Terima kasih nih Mbak Galuh. Oke, Dokter Sagung, kita lanjutkan ya Dok diskusi kita. Masih Baik, Dok. banyak nih yang mau disampaikan. Oke, Dokter Sagung sudah standby ya? Iya. Ya, baik Dok. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu silinder. Ternyata di astigmatisme ya Dok. Kemudian diperbaiki atau dibantu dengan lensa silinder. Jadi itu yang ternyata yang selalu dibicarakan oleh masyarakat itu sebenarnya nama lensanya ya, bukan nama diagnosisnya. Nah, kemudian sebabnya apa? Lalu apakah bisa dicegah atau tidak? Lalu penanganannya bagaimana? Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang ternyata masih banyak lagi nih yang perlu diketahui sama Sobat Sehat Raisa semuanya. Saya bacakan lagi Dok, ini ada pertanyaan masuk lagi. Selamat pagi dokter, saya memiliki kacamata yang seharusnya menggunakan kacamata silinder, namun saya tidak suka memakai kacamata. Apakah ada dampak negatif dari saya yang tidak menggunakan kacamata silinder itu? Terima kasih. Dari Saudari Siska Kuenala. Silakan Dokter Sagung. Iya, baik. Jadi kalau memang ada silinder, kemudian tidak suka pakai kacamata, ya dampaknya ya penglihatan kita akan terdistorsi ya, tidak sempurna. Ya, jadi melihat sesuatu akan tidak sempurna sesuai yang aslinya gitu ya, Dok. Nah, tapi kalau seandainya memang betul-betul tidak suka pakai kacamata, bisa memakai lensa kontak, ya. Nah, tapi hati-hati untuk mata silinder, lensa kontaknya memang ada pilihan khusus, Dokter Amanda. Jadi tidak semua lensa kontak atau soft lens ya yang dikenal di masyarakat kita itu tidak, soft lens itu tidak bisa dipakai untuk silinder, karena kalau dia dipakai itu justru akan semakin mempertegas distorsi tersebut. Jadi gambarnya semakin semakin nggak beraturan lagi kan gitu ya. Malah memperburuk ya Dok ya? Ya, memperburuk. Jadi yang tadinya miring jadi lebih kelihatan lebih miring lagi itu, seperti itu ya, karena si lensa kontak yang soft itu berada di atas permukaan yang memang kalau bahasa Jawa orang bilang meleot-meleot ya, meleot-meleot seperti itu. Jadi bengkok-bengkok. Jadi si lensa kontaknya juga ikut gitu ya. Jadi kalau memang tidak ingin memakai kacamata, saya sarankan memakai lensa kontak yang memang bisa untuk silinder, yaitu lensa kontak RGP namanya Dokter Amanda. Itu didesain khusus untuk orang-orang yang memiliki silinder. Seperti itu. Oke, ternyata ada lensa kontak khusus yang bisa membantu mata dengan astigmatisme ya Dok?
Iya, dengan Namanya apa tadi, astigmatisme. Dok? RGP. RGP, RGP itu ya. singkatan dari apa, dokter? RGP singkatannya dari rigid gas permeable. Jadi lensa kontak ini bukan soft, jadi dia keras, tetapi dia mampu memberi oksigenasi ke kornea mata kita, Dok. Dan RGP ini Hmm. tidak dijual di toko-toko karena dia custom, Dok. Jadi dia harus dibikin, dicetak sesuai dengan kontur mata pasien. Bahkan Jadi mata sangat kanan precise ya, Dok ya? ya sangat precise. Bahkan mata kanan dan kiri kalaupun minusnya sama, belum tentu bisa saling tertukar, Dokter Amanda. Karena kan kontur permukaan bola mata itu orang silinder kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi ya, jadi dia betul-betul precise, custom banget untuk si bola mata itu sendiri. Oke, Seperti itu. baik, Dok. Ternyata untuk penanganan mata silinder juga tidak hanya dengan kacamata, ada juga beberapa lensa kontak yang khusus ya, Dok ya. Jadi tidak boleh Betul. sembarangan Iya, menggunakan lensa kontak. Jadi kalau misalnya Sobat Raisa semua punya mata yang astigmat, ternyata dari Dokter Sagung harus diperiksakan dulu dan diberikan advice sesuai dengan besaran dari astigmatismenya itu dan jenisnya ya, Dok. iya Ya. betul. Ya, saya tadi ada astigmatisme tidak hanya yang berasal dari kornea saja. Oke, karena mempengaruhi terapinya ya, Dok ya, Iya penanganannya. betul. Iya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dokter, bagaimana jika silinder itu terjadi pada anak kecil? Bagaimana kiat-kiat merawat matanya agar tetap baik? Anak saya sudah mengalami silinder, Dok. Dari Ibu Kuswahyudiati dan mungkin juga ini dokter, apakah mata silinder itu bisa menyebabkan mata malas pada anak, Dok? Mungkin ada penjelasan dari Dokter Sagung. Iya betul. Jadi pada prinsipnya semua penglihatan itu harus dibikin optimal ya. Jadi syukur menjadi lebih maksimal. Jadi fungsinya menjadi 100% ya. Nah, kalau anak kecil tersebut tidak segera mendapat tata laksana yang baik, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan mengganggu pertumbuhan atau pematangan saraf mata. Jadi tetap harus diberikan dan harus dikontrol teratur. Jadi ada follow up-nya ya Dokter Amanda, karena di anak kecil itu masih ada perubahan kontur bola mata seiring dengan pertambahan usia seperti itu. Jadi tetap Jadi nggak boleh ya, Dok, datang terus periksa dapat kacamata dari Dokter Sagung terus ketemu lagi pas sudah SMP itu nggak boleh ya, Dok ya? nggak boleh karena pasti banyak perubahan ya dari anak kecil tuh dari 0 tahun sampai 14 tahun tuh perubahannya luar biasa, banyak berubah, Dok. Jadi Jadi harus untuk kontrol diikuti. yang benar seperti apa, Dok? Untuk periksa mata yang direkomendasikan? Ya, secara umum mata sehat maupun mata minus yang memerlukan alat bantu kacamata, alat bantu lensa kontak, itu sebaiknya kontrol 6 bulan sekali ya, Dok ya. Seperti 6 itu. bulan sekali. Ya, kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang menyarankan atau mengharuskan untuk kontrol lebih rapat, lebih dekat gitu ya, lebih sering seperti itu, Dok. Oh, baik. Jadi kalau tidak ada keluhan, disarankan tiap 6 bulan ya, Dok, walaupun dia tidak ada masalah dengan kacamatanya saat itu. Iya, betul. Iya. Ya, karena kadang, tidak dirasa ya, Dok, ya, kalau kita lihat pakai 2 mata, terus ada perubahan yang masih kecil ya, Dok, tidak akan Iya. terasa dan belum dikomplainkan, ternyata sudah berubah. Baik, Dok. Nah, kemudian nih, ini kan berkaitan dengan pemeriksaan mata nih, Dok. Apakah kita boleh ngecek kacamata itu hanya ke optik saja? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang menyebabkan kita itu harus periksa ke dokter Baik. mata? Ya, baik. Tidak ada salahnya periksa ke optik karena mereka juga belajar tentang itu. Tapi tenaga ahli yang ada di optik kan bukan dokter yang mempelajari kesehatan mata pasien. Jadi mungkin dia pengukuran kacamatanya udah bagus, udah tepat, udah tidak ada masalah dalam hal teknisnya ya. Cuma pertimbangan-pertimbangan klinis itu yang tidak dimiliki oleh tenaga ahli yang ada di optik. Hanya dokter yang bisa mengerti bahwa oh pasien ini perlu kacamata, oh pasien ini belum perlu, oh pasien ini minus beneran atau minusnya hanya ada yang namanya pseudominus. Jadi minus palsu yang dikarenakan terlalu lama dan terlalu sering melihat dekat.
seperti itu. Dan minus palsu ini banyak terjadi pada anak-anak, Dokter Amanda. Jadi keseringan kalau anak-anak itu dibawa ke optik dan hanya diperiksa dengan komputer itu ya bahasa mereka ya, itu pasti akan ketemu minus. Ya karena dunia anak-anak itu dunianya masih melihat dekat. Nah kalau itu diukur pasti akan minus. Nah kalau itu langsung diberikan resep kacamata, belum tentu benar juga kayak gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang mungkin optik itu tidak menguasai, Dokter Amanda. Jadi sebaiknya tetap kembali minta advice atau cross check ke dokter spesialis mata gitu, Dok. Ya, jadi untuk awalan misalnya ya Dok ya, untuk kita mau cek saja untuk minusnya mungkin mereka memang berkompeten untuk mengukur kacamata ya Dok. Tapi untuk mengetahui kondisi kesehatan mata secara utuh atau holistik perlu juga dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata begitu ya Dok ya. Ya, jadi Ya, jadi mereka kita memang menguasai suportif. itu. Ya, tetapi Ya, belum tentu bisa membuat sebuah keputusan yang benar, Dok. keputusan oke, decision making apakah tentang kesehatan mata secara holistik dan juga penanganan akhirnya ya Dok ya. Iya, betul. Harus dengan dokter spesialis mata. Oke. Kemudian nih ada pertanyaan lagi Dok. Bu Dokter, bagaimana pendapat Ibu Dokter tentang kesibukan anak-anak yang sekarang sering bermain gadget? Bagaimana orang tua sebaiknya mendampingi agar bisa menjaga matanya tetap baik? Terima kasih Nah, Dokter, semoga sehat selalu dari Bapak Adap. oh iya, ya, memang mau tidak mau kita udah berubah ya eranya ya. Zaman dulu tidak, anak-anak itu kan bermainnya masih berlarian di lapangan, di halaman, main sepak bola, anak wanita juga main congklak, main karet, ya lompat tinggi seperti itu. Maka kejadian minusnya sangat-sangat kecil. Tapi dengan berubahnya era kita, anak-anak mulai dituntut melihat dekat secara kontinu, terus-menerus, berjam-jam, baik karena tuntutan prestasi sekolah, ada kursus ini, kursus itu, ada olimpiade ini, olimpiade itu, sehingga anak-anak itu dunianya jadi melihat dekat terus, Dokter Amanda. Nah, ini yang berisiko menjadi mata minus. Sesehat apapun, mata itu kalau dipakai melihat dekat terus-menerus, maka dia akan kehilangan kemampuan melihat jauhnya sehingga jadilah mata minus. Nah, berbeda dengan gadget. Sama-sama sebenarnya kalau gadget itu bukan masalah radiasinya, Dokter Amanda. Yang salah persepsi di masyarakat itu bukan radiasi komputer, bukan radiasi HP ya, tetapi durasi dan jarak melihat dekatnya yang tidak bagus, artinya melebihi kemampuan mata. Jadi kalau melihat dekat itu gadget kan juga melihat dekat. Ya, baik HP, baik itu komputer, baik buku, semua melihat dekat. Jadi sebenarnya bukan radiasinya, tetapi jarak pandangnya dan durasi yang berapa lama dia melihat dekat itu yang membuat dia minus. Seperti itu, Dok. Terus apa yang membuat dia salah? Yaitu tadi mata yang dipakai melihat dekat terus-menerus, sesehat-sehatnya mata akan menjadi minus. Seperti itu, Dok. Bedanya kalau di gadget itu jangan dikira dia kontrasnya bagus ya. Justru gadget itu kontrasnya jelek, Dokter Amanda. Kontras itu adalah perbedaan huruf dengan backgroundnya. Memang di layarnya dia kelihatannya cerah, ya. Tapi kontrasnya itu malah perbedaan antara tulisan dan backgroundnya itu malah turun. Nah, itu juga lebih memperberat kerja mata. Jadi seperti itu. Lebih bagus melihat buku yang ditulis daripada tulisan di layar monitor seperti itu. Malah gitu ya Dok ya. Iya betul, seperti itu. Jadi lebih baik kalau bisa di print out ya Dok. Iya betul, lebih aman di print out karena kontrasnya lebih bagus. Tetapi kembali sebenarnya masalah utamanya itu bukan layar ya, bukan layar monitor, tetapi jarak dekat yang terus-menerus itu, Dokter Amanda. Sehingga Jarak sekarang dan kan durasi. ya, sehingga sekarang tuh anak-anak itu nggak ada yang nggak pakai kacamata ya. Hampir satu kelas itu lebih dari separuh pakai kacamata ya. Seperti itu karena dunia kita sudah berubah, Dok. Seperti itu. Nah, iya, berarti tadi memperkuat saran atau rekomendasi dari Dokter Sagung bahwa dengan gaya hidup, tuntutan hidup, gaya hidup
yang zaman sekarang ini sudah terjadi dan mungkin ke depannya lebih lagi ya, Dok, ya kita Iya, belum tahu ke betul. depannya 5 tahun lagi, Iya. 10 tahun lagi seperti apa tren komunikasi, tren sosialisasi, masyarakat yang menyebabkan, resiko mata itu mengalami perubahan status refraksi itu, menjadi makin tinggi ya, Dok, ya. Iya, Jadi betul. anak-anak sedang bertumbuh, terus ditambah gaya hidup seperti itu juga. Jadi perlu sekali kontrol ke dokter mata. Dan terakhir nih, Dok, bagaimana sebenarnya pemakaian kacamata yang benar? Nah, dari Dokter Sagung ada, saran untuk kita semua. Bagaimana sih, Dok, sebenarnya memakai Ya. kacamata yang betul itu? Ya, jadi gini Dokter Amanda, itu tergantung kacamatanya ya. Jadi status refraksi seseorang itu bisa normal, bisa minus, bisa plus untuk melihat jauh, dan bisa silinder, atau bahkan kombinasi dari minus dengan silinder atau plus dengan silinder. Nah, kalau kita bicara mata minus, maka kacamata minus itu sebenarnya fungsinya untuk melihat jauh, Dokter Amanda, bukan untuk membaca dekat. Nah, di masyarakat kita itu hampir lebih dari 50% pasien-pasien yang datang di klinik saya itu salah pemahaman bahwa mereka memakai kacamata itu pada saat hanya di depan komputer, di depan HP, gunanya menghindari radiasi. Itu malah salah. Sebenarnya kacamata minus itu dipakai untuk membantu penglihatan jauhnya yang bermasalah itu, yang kabur. Orang minus kan tidak ada masalah dalam melihat dekat, sehingga kalau melihat dekat dilepas kacamatanya, seperti itu. Sebaliknya kalau anak tersebut atau pasien tersebut menderita mata plus jauh ya, maka pada saat melihat jauh dia dipakai, di saat melihat dekat juga dipakai, seperti itu. Jadi keputusan-keputusan seperti ini sebenarnya dokter yang mengetahui, Dokter Amanda, kapan dia harus dipakai, kapan dia enggak, kapan dia perlu kacamata khusus saat membaca, di mana minusnya terlalu tinggi sehingga pada saat melepas kacamata untuk membaca dekat tidak memungkinkan sehingga ada ukuran khusus untuk kacamata bacanya, itu semua ada di penguasaan dokter. Nah, jadi ada masyarakat yang salah kaprah, dipakainya pada saat melihat dekat, saat membaca, saat belajar, itu malah salah kalau minus ya. Yang kedua, dipakai terus-menerus, kecuali tidur dan mandi. Nah, itu juga salah juga, seperti itu. Jadi itu yang membuat masyarakat kita itu sudah minus malah tambah parah gitu, karena satu tata laksana yang salah, kedua persepsi yang salah, seperti itu. Iya. Baik. Wah, menarik sekali, sangat sangat contentful ya, perbincangan pagi ini dengan Dokter Sagung. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapatkan. Terima kasih banyak atas sharing-nya, Dok. Nah, untuk menutup nih, Dokter, Ya. dari, diskusi kita pagi ini, mungkin ada take home message dari Dokter Sagung untuk kita semua, tentang tema astigmatisme dan mungkin kelainan refraksi secara umum, Dok. Apa yang perlu, kita ketahui dan kita pegang betul-betul untuk ke depannya. Monggo Dokter Sagung. Ya, baik. Jadi mata adalah indera penglihatan yang belum ada gantinya ya, Dokter Amanda ya. Beda dengan organ lain yang mungkin sudah ada protesanya ya, sudah ada penggantinya. Tapi kalau mata itu sangat-sangat luar biasa, meskipun dia kecil, ukurannya hanya 2 cm, tetapi dia fungsinya luar biasa. Sebaiknya dirawat dengan baik, tentu saja fungsinya akan menjadi lebih baik. Harapan kita kalau kita melakukan deteksi dini kalau ada kemungkinan-kemungkinan kelainan. Semakin dini deteksi, kemungkinan kelainan itu memburuk pun akan terkontrol lebih baik. Seperti itu. Dan sampai ketahuan sudah sangat parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan. Seperti itu, Dok. Yang kedua, pakai mata dengan benar, periksa mata ke ahlinya, sehingga keputusan-keputusan klinis itu benar-benar tepat, tidak sekedar memberi kacamata ukurannya segini segitu, tinggal pakai, tinggal bayar, seperti itu tidak, karena masih ada keputusan-keputusan klinis di balik persepan kacamata. Seperti itu, Dokter Amanda. Saya kira seperti itu. Iya. Terima kasih Dokter Sagung atas, take home message-nya. Semoga Sobat Raisa, yang menyimak pagi ini mendapatkan banyak ilmu dan bisa menyebarkan ilmu ini ke keluarga dan teman kerabatnya ya, Dok. Semoga Ya. semakin sehat dah masyarakat, Indonesia.
Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas kesempatannya kepada Radio Raisa untuk saya juga pribadi, saya selaku moderator mengembalikan kepada Mbak Galuh dari Radio Raisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sagung, Dokter Amanda telah berbagi ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, Sobat Sehat, dan juga semoga menjadi amal kebaikan untuk Dokter Sagung dan juga Dokter Amanda. Sehat-sehat selalu, Dok. Terima kasih. Dan Sobat Sehat, demikian ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dan bisa kita ambil pagi hari ini, dan tentunya pastikan informasinya tidak berhenti di Anda. Anda boleh menularkan informasi pagi hari ini kepada sekitar, keluarga, atau mungkin masyarakat sekitar Anda. Tadi ya, yang perlu kita perhatikan adalah mata ini adalah organ vital, pesan dari Dokter Sagung dan Dokter Amanda ya, Sobat Sehat, organ vital yang memang harus kita jaga. Senormal apapun mata kita, kalau kita tidak menjaga jarak dan juga durasi penggunaan mata kita, jarak dekat itu juga akan bisa berpengaruh ke kesehatan mata kita. Semoga kita bisa senantiasa untuk menjaga tubuh kita ya, Sobat Sehat. Dan untuk Anda yang ketinggalan, yang baru saja bergabung, tenang saja, Anda tetap bisa menyaksikan kembali rekaman obrolan asik di pagi hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak, saya Galuh beserta dengan tim. Terima kasih Dokter Sagung, Dokter Amanda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, sampai ketemu lagi Mbak Galuh. Terima kasih, Senang bisa Dok. gabung di Terima Raisa kasih. pagi ini. Terima kasih banyak. Dan Sobat Sehat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang di radio, di website maupun di Zoom. Terima kasih banyak. Kami pamit dulu, kita jumpa lagi di lain waktu di bincang-bincang santai selanjutnya. Harus bahagia, Yunita menutup di perjumpaan kita hari ini. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dadah! Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. No, no. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Dan inilah untukmu yang paling terpenting. Kita harus bahagia. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio.